Kenaikan harga BBM non-subsidi per 18 April 2026 yang signifikan berpotensi menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Dampak kenaikan ini umum memicu inflasi, mengurangi daya beli dan menciptakan beban ekonomi bagi masyarakat serta pelaku usaha. Yang menjadi masalah adalah kekayaan bangsa Indonesia dirampok, dicuri dari rakyat Indonesia. Selamat datang di Friday POV. Menurut survei poll tracking dan indikator, tingkat kepuasan publik 74-79% terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Kedengaran kayak surga, padahal di lapangan bau asap dompet kebakar. Ini angka apa ilusi massal? Bagaimana mungkin kepercayaan setinggi itu bisa bertahan di tengah kenaikan harga yang datang tanpa permisi? Apakah mereka yang disurvei itu tidak terkejut? Apakah merasa tidak dikhianati? Coba lihat ke SPBU, Sabtu 18 April lalu, harga naik kayak orang kesurupan setan ekonomi. Nggak pakai rem, nggak pakai otak, tiba-tiba jebret naik. Rakyat belum selesai nafas, udah dicekik lagi sama harga baru. Pertamina Dex 23.900, Dexlite 23.600. Ini BBM, apa air suci yang didoain langsung dari langit? Mahal yang nggak masuk akal. Yang masuk akal itu satu, rakyat lagi dikerjain terang-terangan. Semua ini dilakukan tanpa ancang-ancang. Ini bukan penyesuaian. Ini nampaknya halus. Padahal nyekik kayak rentenir berjas. Nggak ada sosialisasi, nggak ada penjelasan. Cuma datang diam-diam kayak maling. Tahu-tahu pagi harinya dompet kita dibobol secara legal. Ini kebijakan atau akal-akalan yang dibungkus rapi. Terus masih mau bilang kepuasan tinggi? Tinggi di mana? Di kertas, di ruang AC. Coba turun, ngobrol sama orang-orang yang tiap hari ngitung receh buat makan. Harga kedelai impor kini bertengger di kisaran 11.300 hingga 12.000 rupiah per kilogram. Pengrajin tahu tempe ketar-ketir, kayak lagi nunggu vonis. Ini krisis bukan cuma soal angka, ini soal perut yang makin sering diisi angin doang. Pemerintah ngomong stok aman. Aman dari mana? Yang nggak aman itu isi dompet rakyat. Yang jebol itu kesabaran. Komunikasi publiknya jago ngaco, naikin harga dulu, baru ngibul belakangan. Ini gaya ngatur negara atau gaya anak magang yang kaget lihat deadline? Menjadi masalah adalah kekayaan bangsa Indonesia dirampok, dicuri dari rakyat Indonesia. Inilah silent crisis atau krisis senyap yang sedang menggerogoti dapur MBG. Maksud kami, dapur rakyat. Kalau terus naik kayak gini, angka 74% itu cuma topeng, tipis, rapuh, dan siap koyak kapan aja. Tapi kenapa hasil survei tetap tinggi? Ya wajar jika kita meragukannya. Jangan-jangan yang menjawab survei memang tidak pernah beli BBM non-subsidi dan gas 12 kg. Rakyat itu bukan orang bego. Mereka diam bukan berarti terima. Mereka menunggu. Dan kalau udah muak, yang jatuh bukan cuma angka, tapi kepercayaan yang selama ini lo mainin kayak mainan. Jika gaya komunikasi senyap ini terus dipertahankan, angka 74% itu bisa jadi cuma gimmick politik. Tanpa perbaikan komunikasi dan mitigasi harga bahan pokok, pemerintah sedang mempertaruhkan modal politiknya yang paling berharga, kepercayaan rakyat. Jadi, jangan sok tenang, karena di balik ketenangan itu, lagi numpuk marah yang siap meledak. Sampai jumpa di Friday POV pekan depan.